wasallam, "Atibabal jannah yaumal qiyamah fastaftihu fayaqulul khazin man anta fa'aqulu Muhammadun fayaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka." Rawahu Ahmad an Anas bin Malik. Di hadis pertama di dalam riwayat Imam Ahmad yang datang hadisnya daripada sahabat Anas bin Malik, Rasul bersabda, "Atibabal jannah yaumal qiyamah." Aku mendatangi pintu surga nanti di hari kiamat. Fastaftihu, lalu dibukalah pintu surga itu. Fayaqulul khazin, maka berkata penjaganya malaikat Ridwan, "Man anta? Siapa engkau?" Fa'aqulu Muhammadun, saya menjawab, saya adalah Muhammad. Malaikat Ridwan, malaikat Malik, Allah tugasin buat jaga pintu surga neraka. Gak ada yang kenal sama Nabi. Saking apanya, saking dia fokus dengan tugasnya. Ya, kalau kita kan Allah kasih tugas, bisa kenal semua, bisa tahu semuanya. Ya, malaikat Allah itu enggak. Mereka adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan. La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak pernah bermaksiat dengan perintah Allah dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ada yang lain diciptain, Allah tugasin sujud aja sampai kiamat. Ada yang ruku aja sampai kiamat. Ada yang bertasbih, baca tasbih doang sampai hari kiamat. Ada yang Allah perintahkan buat memikul aras, dia memikul aras sambil dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kalau kita kan disuruh jagain satu ruangan, wah kita tahu semuanya. Tempat sampah di mana, di ruangan ini ada apa aja, kira-kira yang ngumpet-ngumpet tuh isinya apaan, tahu semua gitu. Kenapa? Karena kita suka kurang adab. Tapi kalau malaikat Allah Subhanahu wa taala itu begitu, ya. Ini malaikat Ridwan ketika berhadapan dengan Rasulullah nanya, "Man anta? Siapa engkau?" Kata Nabi Muhammad, "Ana Muhammadun, saya Nabi Muhammad." Wa yaqulu bika umirtu an la aftaha li ahadin qablaka. Lalu kata malaikat Ridwan, "Saya diperintahkan Allah untuk tidak membuka pintu surga sebelum engkau yang pertama masuk ke dalamnya, wahai Rasulullah." Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihat betapa dahsyatnya kemuliaan Rasulullah. Sampai-sampai Allah perintahkan malaikat Ridwan enggak boleh buka pintu surga sebelum Nabi Muhammad yang pertama masuk ke dalamnya. Makanya di dalam hadis yang lain Nabi bilang, "Wa mafatihul jannah biyadi wala fakhr." Kuncinya pintu surga itu di tangan saya, kata Nabi. Tapi saya enggak sombong, kata Nabi. Tahu dari mana Nabi enggak sombong? Buktinya Nabi udah dijamin surga, tapi Rasulullah tiap malam tahajud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Sahih Bukhari, riwayatnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, itu ketika di waktu malam setiap mau tidur Rasulullah izin dulu sama istrinya Sayyidah Aisyah. Begitu juga sama istri yang lain, Sayyidah Khadijah dan lain sebagainya. Kalau mau tidur Nabi bilang, "Wahai istriku, adakah malam ini engkau ingin berdekatan dengan aku? Kalau tidak, aku ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala." Apa jawab Sayyidah Aisyah? Kata Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, aku ingin selalu berdekatan dengan engkau. Akan tetapi lakukan apa yang menjadi kesenanganmu, maka aku pun ikut senang dan bahagia." Lihat akhlak. Kalau laki sekarang kan kagak. Buru-buru bikin begini, ya, nonton TV, film lagi seru. Udah kalau masuk kamar, buat sampai pagi tidur di sofa, TV nontonin dia. Padahal di situ ada haknya istri buat ditemenin tidur sama suaminya. Begitu juga dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah itu begitu. Kalau besoknya mau puasa Senin Kamis, Siti Aisyah tanya dulu sama Nabi, "Ya Rasul, kira-kira besok ada berhajat ke saya enggak?" Maksudnya berhajat ke saya apa? Pengen berhubungan badan suami istri. Kata Nabi, "Memang kenapa Aisyah? Kalau sekiranya tidak berhajat ke saya besok, saya izin mau puasa sunnah." Cakep. Kalau ini sekarang tak ada. Dengan puasa aja biar laki nolek lagi puasa. Galak. Ya. Lihat akhlaknya Nabi, istrinya Nabi, contoh akhlaknya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu setiap malam Nabi tahajud
Sampai-sampai ketika datang waktu subuh di Masjid Nabawi udah azan. Nih semua umat muslimin sahabat udah pada sholat sunnah nungguin Nabi, nggak datang ke masjid. Akhirnya Sayyidina Ali bilang sama Bilal, berangkat ke rumah Nabi, ketok pintunya, bilang umat nungguin mau sholat subuh berjamaah. Karena udah kelamaan nungguin nih, berangkat sahabat Bilal ketok pintu. Ketika ketok pintu, Sayyidah Aisyah buru-buru jawab, ada apa? Ini Rasul ditungguin. Sayyidah Aisyah juga dalam keadaan lagi ibadah di rumah, karena kan sebaik-baiknya sholat perempuan itu di dalam rumahnya, di bagian yang paling tersembunyi itu kalau perempuan. Bahkan di dalam hadis Nabi, di dalam kitab Syarah Uqul Rujain Tibain Hukum Zaujin karena Imam Nawawi, di dalam bab keempat itu diterangkan bahwa sholatnya seorang perempuan berjamaah di masjid, sekalipun imamnya Rasulullah, tetap lebih utama sholatnya perempuan di dalam rumahnya di bagian yang tersembunyi. Kenapa? Karena perempuan keluar rumah lebih banyak mudorotnya. Paham ya? Perempuan dia kalau terawih, minyak wanginya nanggung kayak bulan baru, baju paling cakep yang dipakai, make upnya tebel. Tapi kalau di rumah buat suami, mukanya cuma kayak toko. Badannya bawa 3 rasa, leher bau angin, badan bau balsam, tangan bau autan, lakinya pahit, nggak betah di rumah, di pos roda belum mainnya. Ya Allah, makanya perempuan di rumah. Nah ini ketika sahabat Bilal ketuk pintu, Sayyidah Aisyah tanya, ada apa Bilal? Tetap tuh ngomongnya di balik pintu, balik buka, ya, min wara'i hijab, di balik hijab ngomongnya. Rasulullah ditungguin. Nah, kata Aisyah, emangnya Rasulullah belum nyampe ke masjid? Dilihat sama Sayyidah Aisyah di kamar khalwatnya, lagi sujud, belum bangun-bangun, sambil sesebukan nangis-nangis. Akhirnya Sayyidah Aisyah bilang, ya Rasul, al-ummah yang tadhirun, umat tungguin. Nabi kelarin sholatnya, Nabi ucap salam, Nabi berangkat ke masjid imamin sholat subuh berjamaah. Pulang dari masjid, Sayyidah Aisyah tanya, ya Rasulullah, bukankah kau sudah dijamin surga sama Allah? Tapi kenapa kau sampai begini? Nabi sepanjang malam udah tidur, tahajud sampai subuh. Sampai kata Sayyidah Aisyah, hatta yatawarra maqadamah, sampai kakinya pada bengkak-bengkak. Saking kelamaan berdirinya, bacaan Qur'annya panjang. Makanya ulama sepakat kalau kita sholatnya sholat di waktu malam, dari mulai pada maghrib sampai sebelum subuh, itu disunahkan untuk memperpanjang berdirinya. Jadi bacaan Qur'annya yang dipanjangin. Tapi kalau sholat yang kita kerjakan sholat di waktu siang, dari mulai pada subuh sampai sebelum maghrib, maka disunahkan kita memperpanjang sujudnya. Kata ulama dalam madzhab Syafi'i begitu. Cuman kita kebanyakan yang tidak paham. Akhirnya kalau berpengaruh sholat, nggak tahu kenapa di rakaat terakhir tuh imam banyak yang pada lama banget sujudnya. Tapi di rakaat sebelumnya ada. Ya, padahal yang benarnya apa? Yang benarnya nggak harus seperti itu juga. Ya, yang benarnya itu kalau kita berjamaah, fal khafif, kata Nabi, ringanin, jangan lama-lama. Karena kita bawa makmum. Bisa jadi di situ ada orang tua, orang jompo, orang yang sakit, anak kecil, ada orang yang buru-buru punya hajat. Jangan lama-lama. Kata Nabi kalau sholatnya berjamaah kita jadi imam, ringan-ringan aja, jangan panjang-panjang. Tapi kalau sholat sendiri, falitawil masya, boleh panjangin sepanjang-panjangnya. Orang kita kan kagak kebalikan, kalau imamnya ada jadi shock off dah. Oh, rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Al-Baqarah. Kalau sholat sendiri 2 kuliah sama kulhu. Harusnya kalau sholat bawa orang pendek-pendek aja. Tapi kalau sholat sendiri panjangin deh sepanjang-panjangnya begitu. Ya. Nah ini ketika selesai Sayyidah Aisyah tanya, ya Rasul, bukankah kau udah dijamin surga? Apa jawab Nabi? Ya Aisyah, afalah aku dan syakur. Memang tak boleh saya jadi hamba yang bersyukur. Tuh ya. Nabi bersyukur dikasih karunia nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, sepanjang malam enggak tidur sholat tahajud sampai pagi. Makanya tadi Nabi bilang, surga itu kuncinya di tangan saya, wala fakhar, tapi saya enggak sombong. Tahu dari mana sombongnya? Tuh.
Walaupun udah dikasih jaminan surga, bahkan yang buka kuncinya Nabi, pertama masuk dalamnya Nabi, gak diizinin Nabi yang lain selain Nabi yang pertama masuk, Nabi Muhammad SAW. Dan umat yang pertama surga, umatnya Nabi Muhammad sebelum umat yang lain. Makanya kita untung banget, kita keluarnya belakangan, tapi surganya masuknya duluan. Padahal kalau segi urutan ada 124.000 Nabi dan Rasul itu punya umat, tapi di belakangan kita umatnya Nabi di surganya duluan, hisabnya duluan. Maka bersyukur jadi umat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Makanya kita mesti punya kontribusi buat Nabi. Nabi sayang banget sama kita. Dari mulai kita diciptain, dari mulai nanti di mahsyar, ketika dihisab, ketika nanti di timbangan, ketika nanti di sirat, itu Nabi mendampingin kita umatnya. Sampai di dalam satu hadis dikatakan, yunsobu yaumal qiyamah manabiru lil anbiya. Nanti di hari kiamat itu Allah udah siapin tuh mimbar-mimbar untuk tempat setiap para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul udah naik ke atas mimbarnya, kata Nabi, kecuali saya, mimbar saya belum saya naikin. Kenapa? Karena saya takut nanti ketika saya masuk ke mimbar, kita semua dikirim sama Allah ke surga. Saya khawatir nanti umat saya ada yang celaka ketika dihisab, ada yang tergelincir ketika disirat, ada yang ketika ini dan lain sebagainya, mereka membutuhkan pertolongan saya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi sayang sama kita. Sampai Nabi bilang di dalam hadis sahih, inna likulli nabiyyin lahu da'watun mustajabah qad da'a biha illa annani ihtaba'tu syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Kata Nabi Muhammad, setiap para nabi dan rasul itu punya doa yang diijabah sama Allah, gak bakal ditolak, dan mereka sudah minta itu semua doa pamungkasnya. Kalau bahasa kita, setiap kita nih dikasih 2 atau 3 doa mustajab, permintaan yang gak bakal ditolak sama Allah, semua dipakai, kecuali Nabi Muhammad. Nabi gak pakai doa pamungkasnya. Sampai-sampai ketika Nabi ditimpukin batu di Taif, sampai berdarah-darah kepalanya, kakinya, dapat malaikat penjaga 2 gunung Taif. Apa kata malaikat Allah? Insyita la'atiku alaihim al-ahsyabain, ya Rasulullah, kalau kamu mau kita bakal hantamin nih gunung-gunung biar penduduk Taif yang pada kurang ajar engkau mati semua ketimpa gunung. Apa kata Nabi? Enggak, wahai malaikat, ini arju minallah an yukhrija min aslabihim man ya'budunallaha wa rasulah. Saya berharap kepada Allah, mudah-mudahan walaupun mereka ini kakek-kakeknya tidak ada yang beribadah kepada Allah dan Rasul, saya berharap nanti anak cucu keturunan yang kesekiannya ada yang beribadah kepada Allah dan Rasul. Ya, Nabi doain biar dapat petunjuk. Nabi gak pakai doa pamungkasnya. Apa kata Nabi? Syafa'atan li ummati. Doa pamungkas saya gak pakai buat nanti di hari kiamat, syafaat pertolongan buat umat saya. Allah. Sampai-sampai Nabi dibangkitin dari kubur, itu malaikat Jibril, Mikail, Israfil datang membawakan pakaian sutra yang terbuat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dibawakan kepada Nabi. Ketika Nabi bangkit dari kuburnya, Nabi bersihkan tanah-tanah dari kepalanya. Nabi tanya sama Jibril, ayo yaumin hada ya Jibril, hari apa ini ya Jibril? Kata malaikat Jibril, hada yaumuddin ya Rasulullah, ini hari pembalasan ya Rasulullah. Apa yang Nabi katakan? Aina ummati, bagaimana keadaan umat saya? Wa inni la ridha wa wahidun minhum yadkhulun nar. Saya enggak ridha sekalipun ada satu saja yang mereka masuk dalam nerakanya Allah. Sayang Nabi yang luar biasa. Pernah enggak kita kali-kali nangis itu rindu pengen ketemu Nabi? Boro-boro. Kita nangis kalau kehilangan dunia. Kita nangis kalau kehilangan harta. Kita nangis kalau duit kita hilang, tapi kita nggak pernah nangis ketika kita ketinggalan sholat berjamaah. Padahal itu yang bikin Nabi girang kalau kita berjamaah di waktu. Kita nggak pernah nangis ketika kita bersolawat kepada Rasulullah. Rindu pengen ketemu Nabi, pernah? Tanya sama diri kita masing-masing. Apa kontribusi yang kita sudah lakukan untuk menggembirakan Nabi Muhammad? Udah bantu belum perjuangannya ulama? Udah bantu belum khidmat sama orang-orang soleh? Karena mereka adalah kecintaannya bagi Rasul Nabi Muhammad SAW. Tanya sama diri kita. Nabi mah kontribusinya buat kita banyak banget.
dari mulai kita diciptakan sampai kita meninggal dunia, sampai nanti kita dibangkitkan di mahsyar, Nabi selalu dampingi dan tolongin kita. Yakin ya? Di dalam hadis sahih sih Nabi bilang, kenapa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi berucap kecuali itu wahyu dari Allah. Nabi itu bukan pendusta kayak kita. Nabi bakal tolongin kita. Nabi bakal selamatin kita. Tinggal kita mau dekat gak sama Nabi. Jalanin syariatnya, ikutin sunnah-sunnahnya. Jalankan perintah Allah, jauhin larangannya. Yang tergelincir di masa lalu kita, istighfar, mohon ampun sama Allah. Nanti Nabi yang bakal bantu mintain ampunan buat kita sebagai syafaat nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita mendapatkan bagian syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadis riwayat Imam Ahmad yang datang daripada sahabat Anas bin Malik. Hadis kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "I'til ma'ruf wajtanibil munkar." Kata Nabi Muhammad, datangilah oleh kalian kebaikan, kerjakan kebaikan, dan jauhkan oleh kalian kemungkaran perbuatan dosa. Jadi jangan kita jadi orang yang gampang terjerumus pada keburukan, jangan. Makanya hidup di dunia ini kita mesti pandai-pandai pilih teman. Kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu tergantung agama temannya. Siapa temannya dia? Maka hendaknya kita memilih teman. Kalau kita berteman sama orang baik, insya Allah kita membawa baik. Kalau kita berteman sama orang kagak baik, sama orang yang suka berbuat dosa dan maksiat, maka lambat laun kita bakalan ikut-ikutan sama temannya. Alhamdulillah. Makanya benar ulama bilang atuyur ala askali hakakok. Burung itu mainnya sama kawanannya. Orang baik kalau mengulang orang baik betah satu frekuensi. Tapi datang aja satu orang yang ada baik, baru bentar dia keluar. Kenapa? Bukan rombongannya, nggak nyetel oleh lainnya. Ya, makanya burung mainnya sama kawanannya sendiri. Ya, nggak mungkin sama kawan-kawan yang beda. Nggak bakalan masuk. Sama juga halnya dengan orang-orang yang ahli keburukan. Tiba-tiba datang orang ahli kebaikan, duduk sama mereka sebentar, kalau betah kasih keluar. Kenapa? Wah, bukan satu frekuensi. Ngomongin ayat Quran, mungkin minum khamr, mungkin ini itu dan lain sebagainya, maka dia pasti keluar. Makanya kata Nabi, datangilah kebaikan dan jauhkan perbuatan dosa dan kemungkaran. Waqur mayujibu udunaka an yaqula lakal qaum idza kunta min bihim fa'tihi. Lihatlah oleh kalian, kata Nabi, apa saja yang mengerankan telinga kamu, yang kamu gak senang ketika itu disebut oleh orang lain, maka kamu bangun dari tengah-tengah mereka, jangan kamu dekat-dekat. Ya. Wantur alladzi taqau an yaqula lakal qaum idza kunta min bihim fa'tihi. Jadi kata Nabi begini, simpelnya, setiap perbuatan yang kalau seandainya perbuatan yang kita lakukan itu didengar orang itu kita senang, berarti apa? Kebaikan. Maka kerjain, kata Nabi. Contoh misalnya, Pangkos cerita sama Pak Nur, si Fulan tuh kawan kita, Masya Allah, belum azan dia udah punya wudu, udah sholat sunnah di masjid Al-Haqqul Mubin. Habis itu diambil Quran, baca Quran. Itu kira-kira yang diomongin itu apa tuh? Kebaikan kan? Kebaikan. Kira-kira kalau orang yang baca Qurannya tadi itu yang diomongin, dia dengar dari temannya lagi, senang apa enggak? Senang. Setiap apa yang kalau kita dengar itu bikin kita senang, berarti itu kebaikan. Kerjain, kata Nabi. Tapi setiap apa saja yang kalau diomongin orang tentang kita gak senang dengarnya, maka tinggalin, kata Nabi. Berarti apa? Keburukan. Contoh berikut, sama deh karena saya yang lain belum kenal banget ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau besok mau ngaji kita bisa kenal satu yang lain, insya Allah. Ya. Misalnya Pak Bos sama Pak Nur cerita lagi, si Fulan tuh kenal gak? Kalau kita kerja kenal.
Oh, dia mah tukang bohong. Kerjaannya nipu dulu sama teman-teman. Teman susah kadang-kadang dikadalin juga dia. Kira-kira kalau ucapan yang disampaikan itu kedengeran oleh orangnya, dia kira-kira bakalan gedek apa bakalan senang? Gedek. Pakai cerita-cerita aib gua lagi. Kayak dia nggak punya aib aja kan begitu. Berarti itu keburukan. Maka kata Nabi yang model begitu tinggalin, jangan dikerjain. Makanya di awalnya kata Nabi bil ma'ruf wajibkan bil munkar. Datangin kerjain kebaikan, jauhin kemaksiatan kemungkaran. Karena pada hakikatnya kita nggak mau disebut-sebut keburukan kita, betul nggak? Tapi kok aneh orang sekarang dia nggak mau disebutin keburukannya, tapi doyan banget ngerjain keburukan. Bukan justru malah kerjain kebaikan. Tuh, maka dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya kerjakanlah kebaikan, jauhilah perbuatan dosa. Itu konsep yang Nabi ajarin. Kalau kita hidup mau selamat dunia akhirat, kebaikan kita kerjain, keburukan kita tinggalin. Emangnya hidup kita mau segini-gini doang? Kita nih yang hadir ngaji umuran berapa kira-kira? Paling muda 15 itu sisanya apa? Berapa kira-kira yang paling muda? 20. Ada yang 20? Ada kali. Yang mana yang 20? Kayaknya udah banyak yang 30-an. Betul ya? Ya taruhlah yang di bawah 30 ada, tapi kebanyakan di atas 30. Kita ambil satu hadis tadi. Kata Rasulullah, man balagha umruhu arba'ina sanatan walam yadrib khairahu syarrahu falyatazahhas lana. Siapa orang yang umurnya udah sampai 40 tahun tetapi kebaikannya belum bisa mengalahkan dosa yang dia kerjakan, jadi umur udah 40 tapi dosanya masih lebih banyak dari ibadahnya, kata Nabi falyatazahhas lana, silahkan siap-siap untuk dilemparkan ke dalam neraka Allah. Alhamdulillah. Makanya kita kan kebanyakan yang ada udah 40 ya, ada ya. Saya baru 35. Ya. 35 bukan berarti wah berarti belum Pak Ustaz. Enggak. Kenapa? Karena katanya ulama Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Masyaribat, at-taubatu minasyai hasanah walakin at-taubatu minasyabab ahsan. Kalau ada orang tua yang bertobat kepada Allah, meninggalkan perbuatan dosa di masa lalunya, dia taubatan nasuha, dia mengerjakan ibadah, istiqomah di dalam taat, itu sesuatu yang bagus kata Imam Nawawi. Tapi kalau ada anak muda, dari muda dia udah rajin ibadah, udah tinggalin kemaksiatan, dia udah taubatan nasuha, maka itu jauh lebih baik. Karena kalau orang udah tua, tobat, ya yang udah wayang, mau ngapain lagi udah tua? Nggak ada otaknya kalau masih kemaksiatan mulu. Udah tua bukan rajin ketika di masjid, doyannya ke panti pijit. Akhirnya salah pencet mati. Kan gak lucu, tetangga nanya, kenapa meninggalnya? Salah pijit. Mahal kita yang begitu. Ya, makanya kita perbaiki diri kita dari sekarang. Kerjakan kebaikan, jauhi keburukan. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, wa ghairuhum.